Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komania, salam sejahtera untuk kita semua. Oke teman, sahabatku yang nonton video saya, semoga diberi kesehatan, lancar dalam mencari rezekinya, berkah untuk keluarga. Amin. Oke, kali ini saya mau memperlihatkan teman-teman pengobatan piik perkutut saya. Jadi ada salah satu piik saya itu tadinya itu gejalanya tidak diloloh indukannya, yang akhirnya berkelanjutan jadilah kasarannya apa, organ dalamnya kena. Ini saya lihat dari satu, beraknya mulai encer, dua, bagian dubur itu mulai membiru. Nah ini sangat bahaya teman. Jadi teman-teman nanti bisa langsung praktek. Oke, saya ambilkan burungnya, ini sudah di meja. Nggak bisa terbang karena ada beberapa sayap yang saya cabut. Ini kemarin sudah fatal teman, jadi sudah parah. Matanya ini sudah meremelek, jadi tidak begitu fit, alias sangat parah, fatal sudah lah. Itu tapi alhamdulillah masih saya ketolong. Ini saya pindah indukan lain. Jadi indukannya ini sudah bertelur lagi dan akhirnya ini tidak dirawat oleh indukannya. Akhirnya saya inisiatif, ini saya ambil ke indukan lain. Saya taruh di perkutut yang anaknya usianya jauh dari ini ya. Ingat teman, kalau Anda memindah anakan perkutut yang bermasalah ya, itu saran saya dikasihkan ke anakan indukan lain yang anakannya itu jauh di bawah ini. Misalnya ini umur 2 minggu, kasih ke anakan perkutut yang masih umur 1 minggu. Karena apa teman? Ini pertumbuhannya lambat. Jika Anda ngasihnya nanti di indukan yang usianya sama, saya yakin ini akan kalah makan. Dan ujung-ujungnya apa? Kematian. Oke, ya jadi triknya yang pertama, diambil ya. Kadang indukan itu ada yang bertelur tapi masih mau ngeloloh. Ada kalanya yang sudah bertelur tetapi tidak mau ngeloloh, dan mungkin mau ngeloloh tapi tidak begitu perhatian dengan anaknya yang satu ini karena sudah bertelur tadi, yang akhirnya akan terjadilah hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke, langkah pertama tadi pindah ke anak indukan yang mempunyai anak. Syaratnya mempunyai anak ya. Indukan yang mau dititipin itu punya anak. Kalau nggak punya anak ya nggak mau. Mas, nanti kalau anaknya beda warna apakah masih mau? Masih ya. Ini indukan yang saya titipin ini indukan crossing. Jadi anakan indukan coklat biasa perkutut lokal saya kasih ini ya, mau ngeloloh. Nah di sana kemarin cuma netes 1 ekor, makanya saya titipin perkutut ini. Oke, satu dipindah tadi. Yang kedua syaratnya apa? Cabut bulu yang sekiranya ada kotorannya. Oke, ini seperti yang saya lakukan. Ini sayapnya sudah banyak yang saya cabut. Enggak kasihan mas, kasihan lagi kalau mati. Ya, ini sudah saya cabut beberapa kanan dan kiri. Karena apa teman? Perkutut piik yang sakit itu biasanya identik dengan, nah ini sayapnya sudah nggak ada. Nah, perkutut yang sakit itu identik dengan bulunya yang kotor. Bulunya kotor, baik di sayap ataupun ekor. Kalau ekornya ini alhamdulillah bagus malah. Yang rusak sayap. Ini kotoran nempel-nempel sampai sayapnya itu gembel. Nempel, satu sama lain nempel. Jadi akhirnya saya cabutin. Nah ini fungsi dijabut itu apa teman? Fungsinya ketika kotoran itu masih menempel di burung ini. Nah ini mungkin teman-teman sudah mengalami. Mas, saya obatin praktek punya Masen, trik yang Masen kasih tapi malah mati. Nah jadi mungkin ini yang belum saya sampaikan. Ya saya mohon maaf karena ya kadang itu lupa saya sebelum mengobati loh ya ini. Dicabut, karena kalau nggak Anda cabut bulu yang kena kotoran tadi, perkutut kecil itu tidak tahu. Nah, bahkan remaja pun kadang belum paham kalau kotoran itu penyebab dia sakit. Makanya kalau dia itu istilahnya apa, membele-bele bulunya, didis nak Jawa nih, didis. Jadi mulutnya itu, paruhnya itu bersih, ngasih minyak di sayapnya biasanya kan gini kan. Kalau Anda obatin sampai pakai obat apapun, kalau paruhnya ini masih menyentuh kotoran yang tadinya itu bermasalah, kotoran yang membawa penyakit tadi, ya selesai.
pengobatan Anda akan sia-sia. Ya, pengobatan Anda akan sia-sia. Makanya dicabut itu tadi gara-gara itu tadi. Anda perhatikan betul-betul perkutut yang sakit. Ya, ini sudah mendekati masa sembuh. Biasanya paruhnya ini kotor kena kotoran. Kotornya kotor-kotoran. Kotor-kotoran. Kotornya karena ada kotoran. Ya, jadi kalau sayapnya nggak Anda bersihkan, percuma Anda mengobati. Sampai pakai obat mahal pun nggak percuma. Loh, Mas Sen pakai apa? Saya tetap pakai Super N. Ya, nggak saya tutupi. Anda main ke sini bisa cek di kandang saya ada obat apa saja di sini. Ya, mungkin yang teman-teman sudah main ke sini tahu, ataupun teman-teman yang belajar di kandang saya sampai sekarang alhamdulillah jadi peternak itu tahu kok. Tahu bagaimana kinerja saya di kandang saya. Ya, nggak ada yang saya tutupi. Nah, main ke sini saya kasih ilmu tentang peternakan vulgar, nggak bayar. Nggak bayar ya, nggak bayar. Ngopi di sini gratis. Ya, mau ngopi 2 kali 3 kali boleh ya. Karena apa? Tamuku membawa berkah. Oke, saya yakin itu. Saya yakinnya kalau tamu yang datang ke rumah saya adalah saudara saya, tetap membawa berkah. Itu prinsip dari saya. Oke. Nah, ini saya kasih Super N pagi, siang dan sore. Mas, ngasihnya berapa? Kalau sudah parah seperti ini, saya sampai 9 tetes, teman. Ya, sampai 9 tetes. Apakah nanti nggak overdosis, Mas Dan? Saya nggak tahu, karena saya bukan dokter. Intinya, dengan sistem yang saya pakai ini, alhamdulillah berhasil. Dan ini saya mengatakan apa yang jadi pengalaman saya dalam mengobati perkutut saya. Ya, pertama ini. Nah, ini pagi, siang, sore saya kasih seperti ini. Jadi temboloknya itu sampai berwarna merah, teman. Oke, ini sudah saya kurangi pemakaian Super N kebanyakan tadi. Kalau posisi parah-parahnya, ya pas posisi parah-parahnya itu ngasihnya cukup 9 sampai 11 tetes saya pernah. Ya, saya pernah. Masalah overdosis atau tidaknya saya tidak tahu. Yang jelas ini trik saya pakai dan alhamdulillah berhasil. Ya, apakah pasti berhasil? Ya tidak, ini nyawa kita tidak membuatnya ya. Ini nyawa kita tidak membuatnya, cuma banyak yang berhasil. Oke, nah masalah di dubur, teman, ini duburnya kotor. Anda bisa cek, maaf agak jorok. Nah, ini biasanya kotoran yang di sini itu sampai mengering. Nah, kotoran yang mengering di sini biasanya akan mengikuti bulu di sekitarnya. Untuk teman-teman yang mengalami hal seperti ini, cabut juga bulu di situ. Loh Mas, kalau besok ada lagi, cabut lagi. Lama-lama kan habis. Tetapi saran saya, untuk di bagian dubur ini, untuk menghilangkan kotorannya, kita harus pakai alat bantu, yaitu air. Ya, ingat, pemakaian seperti ini kita melihat cuaca. Ya, kalau posisi kita mengobati sore hari dan cuaca tidak mendukung, kalau ini mendukung masih agak panas. Nah, ini kita boleh bersihin ini. Tetapi kalau cuacanya mendung, sudah hujan, gelap, dingin, nggak usah. Kita bersihinnya juga cuma pagi hari saja. Kita tes, teman. Ya, saya sudah siapkan air minumnya. Oh, air minum, air putihnya. Ini saya cabut dulu, bulunya saya cabut dulu. Karena nanti kalau sudah kena air, kita bantu. Ini buang kotorannya kalau nggak pakai air sangat bahaya, ya sangat bahaya. Tonton sampai habis. Nanti setelah ini ada trik lagi. Kalau Anda skip, Anda percepat, wah bahaya. Nah, nanti Anda salah tafsir, salah dalam pengobatan, selesai. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini gunanya cabut untuk apa? Seperti tadi, teman. Ini ada kotorannya. Ketika bulu ini tidak Anda cabut, Anda biarkan saja di sini dan pengobatan. Nanti kalau dia didis, dia akan memakan kotorannya tadi. Padahal kotoran tadi, kotoran yang sangat bermasalah ketika dia mengalami penyakit tadi. Nah, untuk penyakit seperti ini biasanya yang diserang tetap lambung ya. Perkutut anakan seperti ini yang sering kena itu jeroan, ya, organ dalam. Itu bukan karena bakteri, Mas, ya bakteri karena tadi pertama kena bakteri, yang kedua ada unsur tidak diloloh indukannya tadi. Ya,
Yang memperparahnya lagi, ya kotoran seperti ini yang tidak kita buang. Ya, kotoran seperti ini yang tidak kita buang, yang akhirnya terjadilah hal-hal yang tidak kita inginkan. Fatal akibatnya sampai terjadinya kematian. Oke, ini sudah lunak, kita buang. Oh, belum, teman. Ini sudah lunak. Ini kalau tidak kita bersihkan bahaya. Nah, fungsinya dikasih air ini apa, teman? Ini untuk mempermudah pecahnya kotoran ini. Kalau tidak kita kasih air, nanti akan melukai kulit dari anak-anak begitu kita. Oke, teman-teman perhatikan betul-betul. Jorok ya, Mas. Jorok. Memang kita buruh telek. Buruh telek kutut. Nah, nanti najis kita taruh sini biar mudah. Oke, kita siram lagi. Ini duburnya sudah mulai bagus, teman. Jadi enggak seperti yang saya bilang tadi. Awal saya bilang kan duburnya berwarna apa? Keunguan ya. Keunguan. Nah. Oke, setelah kita siram seperti ini, kita bersihkan seperti ini. Duh, loncat. Kita teteskan Super N di bagian bulu sekitarnya. Ya, ini untuk menetralisir. Ini prinsip saya ya. Ini nggak pakai ilmu dokter, nggak pakai ilmu apa. Saya ini juga tidak belajar kedokteran, sekolah juga cuma sampai SMP. Semua otodidak, tapi alhamdulillah berhasil sesuai dengan yang saya inginkan. Nah, setelah tetes Super N, kita kasih mulutnya lagi Super N. Ya. Ini sekitar 5 sampai 7 saya kasih tadi. Nah, setelah itu langsung kita kembalikan ke sarang atas, ataupun kalau masih panas kita kasih di tempat panas dulu. Ya, kita kasih tempat panas dulu. Setelah nanti mulai petang kita ambil, kita naikkan ke sarang atasnya. Karena apa? Kalau ini di bawah terus, nah ini kita bersihkan, teman, biar agak kering. Kalau di bawah terus takutnya nanti malah posisi hujan ataupun angin dia belum kuat, udara dingin masuk angin malah bablas nanti. Oke, teman, kalau Anda kurang paham ataupun kurang pas dalam penyampaian saya, ada kritikan, masukan, monggo komen di bawah. Kita belajar bersama, sharing bersama demi kemajuan peternakan berkutut kita ya. Kita semoga peternakan berkutut lokal warna maju terus, berkah untuk keluarga. Amin. Salam berkutut, sopai patut.